Shalom saudara sekalian, kita kembali belajar dari kitab Mazmur. Kali ini kita sampai pada Mazmur nomor 53. Di dalam Mazmur ini kita diperingatkan tentang konsekuensi dari hidup mereka yang menentang Allah, yang oleh pemazmur disebut sebagai orang bebal. Sudah ada hal menarik di sini, bahwa kata bebal ini dalam bahasa aslinya ternyata berasal dari akar kata yang sama dengan nama seseorang yang bernama Nabal. Mungkin saudara pernah membaca atau mendengar kisah tentang orang ini. Ya, Nabal adalah seorang yang kaya raya, namun dia angkuh dan jahat. Dia menolak Daud yang selama ini dipakai Tuhan sebagai wakil Tuhan untuk melindungi umatnya dari gangguan bangsa-bangsa lain. Dengan menolak Daud, sebenarnya Nabal juga sedang mengacungkan tangan melawan Tuhan. Itulah orang bebal, yaitu mereka yang berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Bukan karena mereka tidak mengetahuinya, tetapi semata-mata mereka menolak Allah sebagai Allah mereka. Mereka tidak bersedia untuk hidup mentaatinya. Saudara, keengganan untuk tunduk kepada Allah ini adalah sumber yang menuntun manusia pada perilaku yang jahat dan yang tidak bermoral. Perhatikan ayat yang kedua, saudara. Dari hati yang menolak Allah itu, maka muncullah kalimat selanjutnya yang merujuk pada perilaku. Dikatakan busuk dan jijik kecurangan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Saudara, tidak heran ketika kita melihat dunia kita hari ini yang sudah sedemikian modern. Teknologi dan pendidikan yang sudah sedemikian maju sekalipun. Masalah dosa dan imoralitas tidak juga pernah terselesaikan. Karena kebebalan bukanlah masalah keterbelakangan intelektual, tetapi masalah keterbelakangan moral. Saudara, dulu kita tidak pernah mendengar pasangan sesama jenis. Tapi hari ini di negara tertentu, hubungan sesama jenis itu diumumkan secara terang-terangan, bahkan dilindungi oleh undang-undang. Dan lebih gila lagi saudara sekalian, ada gereja yang melakukan pemberkatan terhadap pernikahan sesama jenis ini. Hari ini laki-laki dan perempuan berganti-ganti pasangan. Hidup bersama di luar pernikahan dianggap sebagai hal yang biasa. Hari ini manusia bisa memikirkan dan melakukan kejahatan yang begitu keji dan kejam terhadap orang lain tanpa rasa kasihan. Saudara, Allah tidak pernah berdiam diri terhadap kebobrokan moral dan kejahatan manusia. Seperti dikatakan di dalam ayat yang kelima sampai yang keenam. Orang bebal akan ditimpa kekejutan yang besar. Justru di saat tidak ada yang mengejutkan. Ironis bukan? Hal ini mengingatkan kita kembali pada satu peristiwa di dalam sejarah Israel. Di mana waktu itu bangsa Yehuda dipimpin oleh Raja Yosafat. Mereka dikepung oleh Bani Amon dan orang Moab. Di saat musuh-musuh ini begitu percaya diri akan kemenangan mereka, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh hal yang tidak mereka duga. Allah membuat kekacauan di antara mereka sehingga mereka saling membunuh. Demikianlah akan binasa orang-orang bebal. Di saat keadaan mereka tampak baik-baik saja, mereka akan dikejutkan dengan hukuman Allah yang tidak terduga. Saudara, kiranya ini boleh menjadi satu peringatan bagi kita agar kita tidak menjadi orang yang bebal, yang hati dan perilaku hidupnya bertentangan dengan Tuhan. Dan kiranya kebenaran ini juga boleh menjadi penghiburan bagi kita yang berduka cita atas kejahatan dan imoralitas yang terjadi di dunia kita hari ini. Bahwa Allah tidak pernah tinggal diam. Dia akan menghakimi semua itu pada waktunya. Amin. Mulia